Gadis ini sedang berjalan santai sambil menonton kalajengking di jalan. Tiba-tiba sekelompok anak laki-laki mengelilinginya. Mereka mendorongnya ke arah tembok. Kemudian kalajengking itu terlepas dari rantainya dan merayap ke arah jalan. Lalu seorang anak laki-laki datang mengayuh sepeda dan melindas kalajengking tepat di depan mata gadis itu. Keesokan harinya, gadis itu duduk di makam kalajengkingnya. Ia bersumpah akan menghukum setiap orang jahat. Suatu hari, ia masuk ke sekolahnya. Ia membuka sebuah kotak dan menemukan adiknya terikat di dalam loker tersebut. Gadis itu sangat marah, kemudian dia mencabut apel dari mulut adiknya dan bertanya siapa yang melakukan hal tersebut kepada dirinya. Tapi adiknya terlalu takut untuk menjawab. Saat ia melepas tali, aliran listrik tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya dan dia melihat bayangan di masa lalu adiknya yang dibully. Karena dia memiliki kemampuan yang bisa melihat masa lalu, lalu ia kembali ke realita. Sekarang gadis itu siap membalas dendam para pembuli adiknya yang sedang berenang. Saat gadis itu melangkah ke kolam renang, mereka mengejeknya lagi. Tapi gadis itu tetap tenang. Ia melemparkan sebuah kantung ke dalam air. Ternyata kantung tersebut berisi ikan piranha dan ikan-ikan tersebut langsung menyerang para pembuli tersebut. Gadis itu pun menonton dengan bahagia. Seorang pembuli sedang berenang menuju tepi, tapi piranha berhasil memakan bagian bokongnya. Gadis tersebut pun tersenyum seperti sedang mengagumi hasil karyanya. Karena kejadian tersebut, ia dibawa ke psikolog dengan harapan mendapatkan perawatan. Tapi gadis itu malah melihatnya sebagai kesempatan untuk kabur. Ia meminta izin ke kamar mandi lalu menggunakan obeng untuk membuka baut jendela dan kemudian dia memanjat keluar dari ruangan tersebut dan dia meluncur lewat pipa pembuangan. Saat kepala sekolah lengah, ia pun berhasil kabur dengan mudah. Lalu ia pergi ke sebuah kafe, kemudian beberapa anak laki-laki berpenampilan aneh masuk. Mereka memerintahkannya untuk meninggalkan kursi dan terus memprovokasinya. Gadis itu akhirnya berdiri dan salah satu mencoba menyerangnya dari belakang, tapi langsung dihantam jatuh ke lantai. Lalu gadis itu melawan 3 orang sekaligus dan dalam waktu kurang dari 10 detik dia menjatuhkan semuanya. Saat itu kepala sekolah muncul dan membawanya pergi. Setelahnya ia dikeluarkan dari sekolah. Orang tuanya tak punya pilihan lain selain mengirimnya ke akademi sihir. Malam itu sekolah mengadakan pesta festival. Gadis itu kembali melihat kesempatan untuk kabur. Jadi dia cepat-cepat lari, tapi tiba-tiba tanpa sengaja menabrak seorang teman sekelasnya dan kemudian kekuatan supernya terpicu lagi. Dia melihat sekolahnya dilahap api dan melihat sebuah wajah berlumuran darah. Gadis itu segera mengejar teman sekelasnya, memperingatkan agar berhati-hati, tapi teman sekelas itu malah tertawa. Sebelum gadis itu sempat bereaksi, teman sekelasnya menggunakan kekuatan pikirannya untuk menyudutkan gadis itu ke pohon. Ternyata keluarga teman sekelas itu adalah peramal. Mereka meramalkan bahwa gadis itu menghancurkan akademi. Tapi tepat ketika dia akan membunuh gadis tersebut, seekor monster tiba-tiba muncul dan melemparnya ke tanah. Dan gadis itu pun berhasil selamat. Jadi apa pendapat kalian tentang gadis tersebut?